Mana bukti Adam masuk surga? Pak Pendeta HTD, mana bukti Adam masuk surga? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini pertanyaannya ini simple tapi sulit jawabnya, ya. Tapi apakah HTD sulit menjawabnya? Enggak. Ya. 1 menit ya. Tapi karena ini khotbah, serial khotbah ya, aku nggak jawab 1 menit, sengaja saya muter-muter dulu dikit gitu ya, baru nanti intinya ya. Di dalam Lukas 13 ayat 28, Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa dimulai Abraham, Pak? Lah Adam kok nggak disebut? Ya. Terus Nuh kenapa nggak disebut? Ya. Seperti itu ya. Kenapa disebut Abraham, Ishak, Yakub ya, dan semua nabi? Ya. Kenapa, Pak? Karena nabi pertama memang Abraham. Ini kan bicara nabi. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi, maksudnya semua nabi itu termasuk Abraham. Termasuk Ishak sama Yakub apa enggak? Kalau yang begini mestinya iya. Mestinya iya. Karena Yesus berkata Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi. Berarti Abraham itu juga nabi, Ishak juga nabi, Yakub itu juga nabi. Kalau Abraham itu nabi, ada ayatnya. Ada ayatnya di dalam Kejadian 20 ayat 7. Abraham itu seorang nabi, ya. Kalau Ishak sama Yakub tidak ada ayatnya bahwa Ishak itu disebut nabi, Yakub itu disebut nabi. Tidak ada ayatnya di Alkitab, tetapi dengan statement dari Yesus, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa Abraham juga nabi, Ishak juga nabi, Yakub juga nabi. Pertanyaannya, Adam mana masuk surga enggak? Adam, Pak. Kenapa Abraham, Ishak, Yakub? Adam, Nuh masuk surga enggak? Kalau Nuh itu sudah cukup dengan ayat yang mengatakan Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah ya. Itu udah cukup. Itu artinya Nuh masuk surga. Bagaimana dengan Adam, Pak? Alkitab ini aneh ya. Adam itu hidup di era 6000 tahun sebelum Masehi, sebelum 6000 tahun sebelum Masehi. Tapi yang nulis bahwa Abraham itu masuk surga justru Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Kata-katanya begini. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Adam itu manusia pertama secara fisik. Adam adalah manusia secara fisik. Adam yang kedua adalah manusia secara roh, hidup, yang memberi menghidupkan. Artinya apa? Artinya Adam ini masuk surga hidup. Kalau tidak masuk surga disebutnya Alkitab mati. Ya. Perikop 1 Korintus 15 ayat 44, 45. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Ada Adam jasmani, ada Adam rohani. Di luar sana 1 Korintus 15 ayat 45 itu dipahami bahwa Adam pertama adalah Adam yang fisik itu, Adam kedua itu Yesus katanya. Parah, Saudara, ya. Adam kedua Yesus katanya, parah ya. Karena Adam yang kedua itu roh yang menghidupkan, R-nya huruf kecil. Kalau itu Yesus maka R-nya huruf besar. Roh R huruf besar. Ini R-nya huruf kecil ya. Ya, berarti itu adalah Adam yang hidup, roh, Adam yang roh. Kalau pendeta ngopi nggak, Pak? Jadi yang ngopi dong. Ngerokok nggak? Sorry, pendeta kok ngerokok. Pendeta yang ngerokok itu belum paripurna, belum bisa melawan ego. Ya, melawan rokok aja nggak bisa, boro-boro mau jadi hamba Tuhan ya nggak mungkin. Lupa di tempat lain kok tokoh-tokoh agama pada ngerokok. Ya, kalau bagi kita jelas ya, orang yang masih ngerokok tidak bisa mengontrol dirinya melawan nikotin.
melawan nikotin aja nggak bisa. Kok dia dia mengklaim dirinya aku hamba Tuhan yang humble, yang tunduk pada, ya nggak bisa. Itu kalau pemahaman kekristenan. Merokok termasuk mabuk. Mabuk apa Pak? Mabuk nikotin gitu kok. Kalau larangan mabuk ada, tapi kalau larangan merokok kenapa nggak ada? Ya merokok termasuk mabuk. Kalau ngopi boleh nggak Pak? Boleh ngopi. Ya, tar dulu ya. Tadi sampai mana ya? Sampai Adam ya. Adam, bentar dulu ya. Aku mau cerita dulu ya. Sebelum melanjutin nggak apa-apa cerita. Kemarin sore itu saya dari Sentul ya. Dari Sentul dari anak saya ke Bogor. Iseng-iseng aku naik motor saudara. Itu kan tidak ada akses motor lewat tol, nggak ada. Jadi lewat jalan tikus lah, cari lewat jalan tikus. Balik dong aku ya ke tempat anakku ya. Baru 1 kilo tiba-tiba hujan, bus deres. Anakku tahu, wah ini papi ini nggak pernah mau pakai jas hujan. Mencoba ditelepon saya, tapi namanya naik motor nggak tak jawab ya. Jadi saya menikmati hujan-hujanan kurang lebih 10 sampai 10 kilo dah, jalan liku-liku gitu ya toh. Ya, Sentul ke Kota Bogor nggak jauh sih, tapi kalau karena ini jalannya liku-liku ya mungkin kayaknya ada 10 kilo. Ya, muter-muter lewat jalan-jalan tikus gitu dengan hujan deras. Saya menikmati hujan. Jadi kalau sekarang bersin, barusan saya minum obat flu juga. Ya, seperti itu ya. Aku ini menikmati hujan padahal ada jas hujan di motor. Ada jas hujan. Tapi saya tidak mau, saya tetap basah kuyup, diamankan dulu, HP diamankan dulu, beberapa kertas-kertas yang ini taruh di jok motor dulu, baru saya menikmati yang namanya hujan-hujanan. Zaman anak kecil saya suka hujan-hujanan, ya, suka banget saya, pokoknya kalau ini hujan-hujanan sampai hari ini umurku 60 tahun. Kalau saya sedang naik motor dan hujan, saya tidak pernah mau pakai jas hujan, walaupun di motor itu ada jas hujan. Anak saya sudah tahu, papi mah mana pernah mau pakai jas hujan. Begitu dateng ketawain itu, ya bener kan, papi nggak mau kan pakai jas hujan, betul-betul basah betul-betul. Ya kira-kira 40 menit deh perjalanan pakai motor itu, hujan deras kayak begitu. Ya seperti itu, makanya flu nih bersin nih ya. Oke, kita kembali ke Adam. Jadi Adam itu manusia pertama. Kalau ada yang mengklaim Adam itu bukan manusia pertama, ada kehidupan sebelum Adam, yaitu itu gagal paham ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Adam manusia pertama. Manusia kedua adalah Adam yang roh, yang menghidupkan. R-nya huruf kecil. Berarti ini statement dari Paulus bahwa Adam itu masuk surga. Cuman ayat ini yang mengatakan Adam masuk surga. Ya, Adam kedua, maksudnya Adam kedua adalah roh yang menghidupkan. R-nya huruf kecil. Di luar sana Adam kedua dipahami Kristus katanya. Parah, saudara. Parah, super parah. Ya. Pak Adam diciptakan oleh Yesus, betul. Kalau Kristen itu nggak pakai muter-muter. Adam itu dibentuk, diciptakan oleh Yesus. Ya. Pak, kenapa Adam diklaim banyak agama, Pak ya? Ya sudahlah, nggak apa-apalah ya. Makanya saudara-saudara kembali ke Alkitab saja. Alkitabnya yang murni, yang asli, LAI yang mengacu kepada United Bible Society. Karena di luar sana juga banyak yang mengklaim Adam itu dicipta oleh Tuhan kami katanya. Lu Adamnya kan cuma satu toh Pak. Iya, maksud yang menciptakan banyak Tuhan. Semua Tuhan, semua Allah mengakui bahwa Adam itu ciptaanku, termasuk bumi juga. Buminya cuma satu toh. Diciptakan oleh banyak Allah toh. Ya biarin saja ya. Nanti kan dengan kemajuan teknologi makin mudah untuk diakses, diketahui. Ya, makin mudah itu. Sebenarnya siapa pencipta langit dan bumi? Kan langit buminya cuma satu. Ya, Alkitab menulis diciptakan oleh Yesus, Tuhan Allah.
Keyakinan lain, oh itu Allah kami Pak. Ya biarin aja. Wong langit buminya cuma satu kok. Tenang aja. Sebenarnya simpel nanti. Nanti waktu penghakiman siapa hakimmu? Isa Al-Masih Pak. Nah iya. Jadi yang jadi hakim adil hari kiamat harus penciptanya, harus yang bisa membuat kiamat, harus bisa bikin bumi baru lagi. Harus yang menghakimi juga. Ya, kalau saya pencipta manusia, maka yang menghakimi manusia harus saya. Harus saya, wong aku yang bikin. Kalau aku menciptakan bumi, yang menentukan kiamat harus aku. Ya. Kalau aku pencipta bumi, habis kiamat aku bisa bikin bumi baru. Karena aku pencipta bumi. Langit bumi. Siapa Pak? Yang bisa bikin bumi, langit bumi, bikin manusia, yang bisa menghilangkan atau melenyapkan yang disebut kiamat, lalu yang menghakimi, lalu yang bikin bumi baru siapa Pak? Yang bisa gitu? Ya cuman Yesus. Makanya tenang aja Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mengklaim ya Adam itu diciptakan oleh Allah kami. Adam diciptakan oleh kami, bumi, iya oleh Allah kami. Hakim adil hari kiamat, Isa Al-Masih Pak. ya. ya, ya seperti itu ya, nggak usah ini biarin aja saudara. Kalau saya itu santai-santai kok. Ya, ya. Makanya termasuk pertanyaan ini juga. Ini juga dari kelompok mereka yang mengklaim ya. Adam itu ciptaan Allah kami Pak ATD. Lalu dia tanya, mana ayat yang mengatakan bahwa Adam itu masuk surga? Ya, cuman Alkitab itu tidak seperti tesis ya. Saudara-saudara gitu ya. Yesus naik panggung. Saudara-saudara, dengan ini diumumkan Adam itu masuk surga ya. Yesus mengatakan Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi. Yesus mengatakan soal nabi. Nabi pertama Alkitab adalah Abraham. Di tempat kami nabi pertama itu Adam Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Waktu itu Adam baru berempat. Adam sama istrinya, lalu ada Kain, ada Habil. Kemungkinan tambah perempuan adiknya Kain 2. 4-6 orang. Maka Alkitab ya, Alkitab valid. Baru 4-6 orang kok. Terus Nabi buat apa? Wong warganya seluruh jagat raya itu cuma 4 orang sampai 6 orang. Maka benar, Nabi pertama Alkitab Ibrahim. Yesus berkata, Ibrahim, Ishak, Yakub dan semua nabi. Berarti Ibrahim itu termasuk nabi, Ishak juga, Yakub juga. Sedangkan Yakub, Ishak dan Yakub tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Ishak dan Yakub itu seorang nabi. Tapi dengan perkataan Yesus ini sudah cukup. Karena Yesus yang memilih semua nabi. Astagfirullah, Yesus yang memilih semua nabi, betul. Yang milih semua nabi itu siapa? Pasti Allah Pak. Nah, kamu baca Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, aku yang mengutus nabi-nabi. Nabinya, ya, oh itu nabi kami Pak. Lah yang mengutus, yang memilih, Isa Pak. Ya mestinya Isa Allahmu dong. Enggak Pak, ya enggak apa-apa. Suatu saat nanti akan dibuka sendiri oleh kemajuan teknologi yang very very clear. Alkitab itu silahkan Anda korek-korek Alkitab. Ya, itu satu-satunya kitab suci di jagat raya. Tenang aja, Anda korek-korek, tenang aja. Makin dikorek-korek, makin terbukti kebenarannya. Sedangkan Wahyu 12 ayat Wahyu 20 ayat 12 di situ disebut dibuka semua kitab. Ada 4.300 agama di jagat raya. Itu punya kitab, bukan kitab suci. Menurut Alkitab begitu. Ya, Wahyu 12 ayat Wahyu 20 ayat 12 dibuka semua kitab. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa, saudara. Tenang aja ya, saudara-saudara ya. Tidak perlu inilah ya. Jadi saya sudah menjawab ya pertanyaan dari saudara-saudaraku umat muslim. Mana bukti Pak ATD bahwa Adam itu masuk surga? Ya. Orang-orang muslim itu pinter loh. Jangan dikira enggak loh. Mereka suka ngikuti tayangan HTD. Mereka catat betul Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Ini perkataan langsung Yesus. Yesus yang berkata langsung, jaminan mutu dong, jaminan mutu. Ya. Cuman Yesus yang bisa berkata begitu. Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk surga. Cuman Yesus yang bisa begitu. Artinya Yesus ya Allah itu dong.
hakim adil iya. Ya. Lalu Adam itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 ada Adam yang pertama yaitu Adam fisik, Adam kedua Adam yang roh yang menghidupkan. Artinya Adam yang roh itu hidup di surga. Ini ayat Alkitab yang menegaskan bahwa Adam itu masuk surga. Ya, karena memang tidak ada ayat lain yang mengatakan seperti itu. Itulah hebatnya Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan seperti tesis, ya, naik panggung pakai toa. Saudara-saudara, dengan ini disampaikan bahwa Adam itu masuk surga ya. Lalu Yesus naik panggung. Saudara-saudara, dengan ini disampaikan bahwa aku ini Tuhan ya, aku ini Allah ya, sembahlah aku. Walaupun ayat Alkitab ada sih ya. Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, aku Tuhan Allah. Ya, sembahlah aku, ada saudara ya. Di dalam Matius 4 ayat 10, iblis, aku ngingetin lagi ke kamu loh, sembahlah Tuhan Allah. Hanya kepada Dia engkau berbakti. Iblis ini kan sudah kenal sama Yesus di surga. Ya, sebab iblis itu mantan malaikat Lucifer. Level ketiga dari malaikat ya. 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 Jadi iblis tahu ketika Yesus berkata sembahlah Tuhan Allah, nggak taunya Tuhan Allah ya Yesus sendiri. Aku ini Tuhan Allah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Allah menciptakan iblis nggak? Ya enggak dong. Kan Allah itu maha suci. Iya ya Pak. Allah maha suci tidak mungkin menciptakan iblis yang maha jahat, maha tidak suci. Betul. Dari sini langsung ketahuan sebenarnya Pak ya. Lah iya. Tenang aja saudara, nggak usah ikut terpancing dengan lain-lain ya. Kalau Allah itu maha suci, pasti tidak menciptakan iblis. Nanti kan kena ini sendiri, kena balik omongannya sendiri. Masa Allah menciptakan iblis sih? Katanya Allah maha suci. Kalau maha suci ya tidak mungkin menciptakan iblis. Ya. Allah yang maha suci menciptakan malaikat. Karena malaikat itu kudus juga ya, makhluk-makhluk roh di surga, malaikat serafim kerub. Ya. Ya, seperti itu. Jadi saya sudah menjawab ya, sahabat-sahabatku umat muslim, saya sudah menjawab mana ayat Alkitab yang mengatakan Adam masuk surga. Ya, ayat Alkitab very clear, Adam bukan seorang nabi. Ya, very clear. Nabi pertama dimulai dari Abraham, itu perkataan langsung Yesus, di samping ada ayat Alkitabnya, Kejadian 20 ayat 7. Lalu Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk kerajaan Allah. Artinya Abraham itu nabi, Ishak itu nabi, Yakub itu nabi. Dijamin masuk surga oleh Yesus. Puji Tuhan, pilek ya saudara, karena kehujanan ya. Saya sekarang usia 60 tahun ya. Kemarin setengah jam lebih lah saya kehujanan deras, betul-betul deras. Dari tadi malam, tapi tidak demam sih ya, karena saya minum obat juga ya. Nggak apa-apa, itu serunya seperti itu, seru ya. Memang seperti itu ya, memang seperti itu. Kadang-kadang juga ya, kalau dulu larinya bisa jauh, sekarang nggak terlalu jauh. Kadang-kadang saya jam 10 malam saya lari loh. Aneh kan? Aneh kadang-kadang gitu, tapi nggak jauh. Kalau dulu jauh dulu. 10 malam lari aja saya. Lari misalnya mau beli pecel lele gitu ya misalnya, atau ada masakan babi yang buka malam kan ada ya loh. Kira-kira jauhnya 2 kilo. Justru saya pakai sepatu olahraga. Lari dulu, saya lari gitu. 2 kilo lari mau beli babi gitu. Ya. Seperti itu. Dulu, tapi kalau sekarang udah enggak sanggup kalau 2 kilo. Ya. Seperti itu. Kehujanan ya. Pokoknya begitulah, kadang-kadang saya tuh memang saya tuh sengaja kok. Ya, resikonya ya gini, meler pilek ya. Baik, clear Bapak Ibu Saudara, kita hadapi ya dalam keimanan ini santai-santai saja ya. Orang yang paham itu santai ya. Tapi kalau KW itu pasti koar-koar gitu. Ini paling bagus ini paling bagus gitu ya, namanya KW
ya toh. Semua begitu, jam tangan itu yang KW juga begitu. Jam tangan tiruan itu paling gencar ngomongnya, ini paling bagus ini. Seperti itu. Tapi kalau yang asli itu tenang-tenang aja, yang asli itu ya. Makanya banyak yang mengklaim toh Adam itu yang diciptakan oleh Allah kami, ya namanya ada 4.300 agama di seluruh dunia, ya. Pak, yang mengakuin Adam sebagai manusia pertama itu siapa, Pak? Ya hanya Alkitab. Yang lain, Pak, ya saya nggak tahu, Adamnya beda. Pasti beda Adamnya, ya. Yang sana Adam Nabi kan? Oh iya ya, Pak ya. Nah, seperti itu, ya. Ya. Adamnya Adam Nabi, ya. Apa manusianya baru 4 orang, ya. Makanya Alkitab tidak menulis Adam itu nabi karena manusianya baru 4 orang kok. Adam, Eva atau Hawa, Kain dan Habil. Mungkin ada anak perempuan 2. Ya. Clear? Ya. Saya tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara kepada apologeter dari Tritunggal Maha Sesat dan dari segitiga, saya menghimbau kalau bisa take down, ya nggak usah muncul, atau kalau paling ini ya ini ajalah cooling down, ya. Take down ya nggak apa, ya cooling down saja, ya. Hari ini sudah lumayan sih, ya, tidak seperti yang sudah karena saya sudah ngasih tahu, ya. Saya sudah ngasih tahu sebagai orang-orang yang mengklaim menginjil, memberitakan Injil. Tapi dengan cara-cara yang melanggar hukum, ya, saya itu prihatin, ya. Saudara-saudaraku dari umat Nasrani, ya, ya, pahami dulu Alkitab, ya. Saya menghimbau untuk take down. Take down itu artinya udah dihapus channelnya, ya. Bikin channel baru kayak gitu. Atau cooling down, ya, jangan keluar-keluar lagi, ya. Debat-debat seperti Yesaya 29 ayat 12 dihentikan dong. Tapi di sebelah Pak selalu mengatakan Yesus menikah, lah biarin saja. Biarin aja, ya. Koang kaing kemana-mana kok cuman kaing-kaing, ya, kayak gitu, ya. Biarin aja, itu nanti tak canda-candain aja. Orang nanya kayak gitu tuh, itu jadi apa itu namanya, lahan atau apa, atau ya buat candaan aja, ya. Sama hati itu dicanda-candain kayak gitu. Pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.